Padahal tim ini disiapkan begitu lama. Dari mulai tim U19, kemudian turun ke tim U23, ini hampir sama kerangkanya. Persiapan juga sudah hampir 1 tahun. Uji coba juga didapat oleh teman-teman ini. Semaksimal mungkin bisa memanggil pemain-pemain diaspora juga sudah dilakukan. Tapi bukan hanya hasil yang mengecewakan, tapi permainan yang sangat memalukan. Terakhir menghadapi Myanmar, kalau kita betul-betul secara seksama mengikuti tim Garuda Muda kita atau tim nasional kita, seperti ada penurunan kualitas, teman-teman. Dari mulai teknik dasar, passing, kontrol, sering lepas, menggiring bola, seolah menunduk semua pemain itu. Yang kita lihat pertunjukan di 2 pertandingan melawan Filipina sama Myanmar, itu sepertinya hanya berlari saja, dribbling, crossing nggak sampai. Semuanya sepertinya terbaca. Pola permainan kita semuanya terbaca oleh lawan. Dan di sisi kepelatihan, itu tidak dapat direspon dengan baik oleh Coach Indra Safri dan kawan-kawan. Pergantian terlambat. Kita lihat bagaimana di saat pertandingan lawan Myanmar, John Srivan dimasukkan. Akhirnya mampu menyumbang 2 gol. Bukan berarti kalau Revans ini dimasukkan dari awal terus ada jaminan bahwasanya tim nasional kita akan lolos, enggak juga gitu. Tapi paling tidak seharusnya tim kepelatihan itu kan tahu masing-masing kapasitas pemainnya. Di saat Mauro Zylstra dicoba di 2 pertandingan itu buntu, kan harusnya ada opsi. Entah Mauro Zylstra itu kecapean atau apa, sedang off day atau apa. Kan seharusnya keputusan itu harus cepat dilakukan. Masih ada stroke striker di bench. Cristiano Ronaldo, coach, kalau capek ya jelek mainnya. Tapi kalau Ilham Jayakusuma, kalau prima ya bisa ngegolin. Itu catatan yang perlu kita ketahui, teman-teman. Anda tidak bisa lagi federasi memberikan lip service kepada kita pecinta sepak bola bahwasanya ini proses dan lain sebagainya. Karena kebijakan yang Anda putuskan di lapangan itu sangat kontradiktif dengan apa yang Anda terapkan di lapangan. Sudah gagal semuanya di tahun 2025 ini. Tahun 2026 kita masih ada FIFA Series kemungkinan yang akan digelar di tahun 2026 dan Piala AFF. Selanjutnya di Januari 2027 itu Piala Asia yang akan digelar di Arab Saudi. Terakhir video ini saya pribadi mau menyampaikan kepada federasi, jangan menjadikan sepak bola menjadi ajang untuk mencari popularitas, untuk mencari kedudukan-kedudukan politik. Kami berharap orang-orang yang ada di federasi adalah orang-orang yang betul-betul tulus ingin membangun sepak bola Indonesia kita. Jika Anda di federasi di 2024 menginjak ke 2025 saat ini mengakui melakukan kesalahan besar, segera lakukan evaluasi. Coba lebih dengar pecinta sepak bola Indonesia yang sehat, pengamat-pengamat yang waras, bukan pundit-pundit yang merasa dirinya paling pintar, tapi sebenarnya sudah jelas kita bisa melihat
Dia tidak suka kalau sepak bola Indonesia itu maju tanpa melibatkan dia. Poinnya itu di situ, Pak. Jauh dalam lubuk hatinya, orang-orang yang suka mengkritik tim kepelatihan yang dulu dengan keberhasilan yang diperoleh. Kalau dengan realita di lapangan saat ini, sebenarnya dia sendiri pun mengakui bahwasanya kesuksesan tim kepelatihan yang dulu itu benar adanya. Mereka bersuara mengkritik bahkan dengan tidak proporsional, mengkritik secara personal. Yang Coach Sintayong suka main iklan lah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat realitas sekarang, sebenarnya dia itu tidak menyukai tim nasional itu maju tanpa melibatkan dia. Jadi harapannya itu dia masuk ke PSSI di fase di mana PSSI itu bagus kinerjanya, tim nasional itu bagus progresnya, harapannya dia ada di dalam. Makanya dia mengkritik. Sekarang mana? Setelah kegagalan demi kegagalan. Permainan yang digembor-gemborkan. Permainan negatif football lah. Sebagai flashback sedikit teman-teman. Kita tahu, cinta sepak bola mungkin tahu bagaimana krisisnya Manchester City di periode-periode yang lalu. Bagaimana seorang Pep Guardiola itu seakan seperti terpuruk dengan kegagalan-kegagalan, meskipun permainan Manchester City juga nggak jelek-jelek amat pada waktu itu, tapi selalu mendapatkan rentetan hasil yang buruk. Tapi di musim ini mulai berbenah, sudah nggak ada lagi negatif football, positif football itu. Sepak bola itu harus agile, harus bisa adaptif di lapangan. Kalau memang secara main individu itu kita kalah kualitasnya di lapangan, meskipun pemain itu atau meskipun tim itu tim besar sekelas Real Madrid, tapi kalau secara individu posisi di lapangan pada waktu itu kita kalah kualitasnya, ya maka strategi kita juga harus adaptif, harus merespon itu. Agak sedikit menunggu statement-statement dia di beberapa pertemuan wawancara menyampaikan bahwasanya kita sebagai pencinta sepak bola, syahwatnya tentang Piala Dunia itu begitu besar. Loh, keinginan mencapai Piala Dunia, pecinta sepak bola kita itu bukan muncul tiba-tiba. Kita itu sudah berproses lama. Kemudian muncul ada pemain diaspora. Dan itu bisa ditunjukkan di atas lapangan bahwasanya kemungkinan itu ada untuk kita melaju ke Piala Dunia. Bukan muncul tiba-tiba. Syahwat itu kan munculnya tiba-tiba. Itu kita semuanya by proses. Kita sabar akan proses itu. Kita juga mengalami fase kekalahan pada waktu Coach Shin kalah pada waktu melawan Cina. Kita juga kalah pada waktu itu. Kita juga menerima kritik habis-habisan pada waktu itu di Coach Sintayong. Tapi apakah sudah waktunya STY out? Mayoritas pecinta sepak bola yang begitu mengikuti tim sepak bola kita itu tetap memberikan kesempatan sama Coach Sintayong. Karena apa? Sudah selesai fase gonta-ganti pelatih itu. Bambang Pamungkas ketika salah satu wawancara ditanya itu menyampaikan juga, sudah ini sudah tepat. Jangan melihat di fase saya dulu. Setiap periode gagal turnamen ganti, setiap periode gagal turnamen ganti. Ini sudah tepat tracknya. Tapi tiba-tiba diganti di tengah jalan dengan hasil yang masih cukup baik pada waktu itu. Gak habis pikir teman-teman. Saya federasi benar-benar mengevaluasi. Anda telah melakukan kesalahan besar. Pengambilan keputusan Anda bukan hanya merugikan tim nasional kita, tapi juga seluruh pecinta sepak bola.
segera bertaubat. PSSI, saya masih berharap federasi kita mampu membenahi dirinya. Mari kita tatap tahun 2026 ini dengan optimisme yang baru. Mungkin dengan pelatih yang baru nanti, kami mohon dengan portofolio, dengan CV seorang kepelatihan yang jelas. Jangan lagi hanya mengandalkan nama besar untuk mencapai popularitas. Jangan pernah bosan mendukung tim Garuda kita. Karena cinta kita adalah cinta sepak bola Indonesia, bukan kepada satu dua orang. Tetap dukung tim Garuda kita. Salam olahraga, salam Garuda bola.